Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat ura. Edisi siar langsung bertempat di kampus 1 Taklim Makrifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah cara untuk bisa dicintai Allah. Mencintai itu mudah, tapi yang mencintai, yang diterima itu yang susah, betul nggak? Ibadah itu mudah, ibadah yang sampai itu yang susah, ya betul ya? Kan banyak ya kita ngefans sama artis-artis itu sama juga, itu mencintai tapi nggak kenal, dia pun nggak dikenali, ya betul ya? Bentar ya. Nah, semua ibadah, semua orang itu kan mengiranya kan gampang ibadahnya. Islamnya gampang, imannya gampang, ibadahnya gampang, agamanya gampang, betul gak? Tapi kenapa gak pernah berpikir, apakah agamamu itu sampai? Apakah ibadahmu itu nyampe? Islammu sampai, imanmu nyampe? Itu yang gak pernah dikupas orang, ya Pak? Orang hanya beranggapan berdasarkan asumsi, niat, keyakinan, kepercayaan. Lah keyakinan, kepercayaanmu lu akal. Apakah Tuhan di dalam akal? Tidak. Sering kami sampaikan, Tuhan ada di Malik Yaumiddin, atau Ars, atau alam Rabbani, atau kerajaan Allah. Karena dia puncak dari kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Namanya puncak ya paling tinggi dong. Tertinggi berarti ya paling tinggi dong. Nah, walaupun sering saya sampaikan, karena nanti kan banyak itu yang colometan dikira Tuhan kok di Ars, emang Tuhan bertempat. Karena dia nggak ngerti apa itu Ars, kan nggak ngerti, makanya dikirain Ars dikiranya kayak di kamar mandi atau di desa sebelah, dikira begitu. Makanya nanti kan Tuhan kok dicari, emang Tuhan di kemana-mana, emang Tuhan pergi kan gitu. Nah orang bodoh-bodohan gitu. Nalar nggak sampai, makanya komennya lucu-lucu goblok ya. Buat apa diladeni ya? Nah kita kembali. Mencintai Allah itu gampang. Yang susah itu mencintai yang sampai. Karena Tuhanmu ada di Ars, bro. Yang kata Nabi mesti melewati 7 lapis langit ke atasnya, di atas langit duniamu. Itu sulitnya minta ampun. Apalagi dicintai Allah, lebih sulit lagi. Betul nggak? Nah, padahal kalau telah dicintai Allah, semuanya berlimpah ya. Keberkahan, kasih sayang, pertolongan apa nanti akan tercurah kepada manusia yang dicintai Allah itu. Ya, kalau cintamu, niatmu sebatas keyakinanmu atau kepercayaanmu, itu kan nggak ada buktinya, betul nggak? Apa buktinya cintamu sampai loh, gitu loh? Apa buktinya ibadahmu sampai, sholatmu sampai, zikirmu sampai, agamamu sampai? Kita hanya dicekoi tentang teori agama, teori iman, teori Islam, teori ibadah, teori zikir. Tapi mana pernah ada yang ngasih bocoran parameternya amalmu sampai dan tidak itu, betul nggak? Loh berarti kan kamu menuju sesuatu yang tidak tahu alamatnya dan kamu tetap bergerak maju ke depannya. Alamatnya sih nggak tahu kok. Apakah ada yang ngasih tahu? Jalannya lewat ini, tujuannya nanti di sana. Pakai kendaraan ini, kan gak ada yang ngasih tahu. Itulah sekarang ini. Agama hanya didogmakan, doktrin. Benar salah, baik buruk, hal haram, surga neraka, fadilah, amalan, dan sebagainya. Loh Tuhan sendiri itu loh yang
tetap rahasia bagi kamu. Nggak pernah kau jangkau, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu. Kau hanya tahu namanya. Coba, kalau saya suruh ya, kirimkan bebek lucu ini ke Jakarta yang bernama Muhammad. Ayo, ketemu nggak Muhammad di sana? Ketemu. Tapi bukan Muhammad yang aku mau. Satu gang kan nama Muhammad banyak enggak? Muhammad Dola, Muhammad Syafi'i, Muhammad Amrin, Muhammad Wake, Muhammad Soleh. Itu satu gang, apalagi satu Jakarta. Betul? Kenapa kok nggak ada yang meminta garansi bahwa Allah itu loh yang Allah yang dimau Tuhan. Itulah fungsi kedudukan Rasulullah. Tuhanmu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Rasulullah. Imanmu adalah iman yang sama dengan imannya Rasulullah. Zikirmu adalah zikir yang sama dengan zikirnya Rasulullah. Itu mutlak. Makanya syahadatmu sudah menggandeng Rasulullah, betul nggak? Bukan asyhadu alla ilaha illallah tok. Tauhid mestinya kan Allah tok, betul nggak? Ternyata tauhidmu harus lulus uji ISO. Nah, bahwa Allah yang kau sembah, Allah yang kau maksud, Allah yang kau tuju adalah Allah yang sama dengan Allahnya Rasulun min anfusikum, atau Rasul di zamanmu sendiri. Clear? Kira-kira kalau ada orang mengklaim Allah ya, tapi tidak lewat Rasulun min anfusikum, dijamin gak dia? Tidak. Jelas sesat. Betul ya? Walaupun nama sama-sama Allah ya. Akhirnya apa sekarang? Tidak ada yang mencari Rasul min anfusikum, atau Rasul di zaman ini, Rasul di zamanmu sendiri. Berarti zaman ini kan? Tidak ada yang percaya ada Rasul min anfusikum. Gimana kau mesti kenal Allah di zaman ini kalau nggak lewat Rasul min anfusikum? Betul nggak ini? Logis ya ini? Kenapa syahadat dari dulu Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, semua begitu. Lah tahu di akhir zaman syahadatnya nggak ada disaksikan, gitu. Wajah Allahnya nggak ada disaksikan. Maka asyhadu alla ilaha illallah nggak ada yang aku saksikan. Gimana coba? Aku bersaksi tapi nggak ada yang aku saksikan. Lalu gimana coba? Bodoh-bodoh longor itu enggak? Loh, bodoh-bodoh longor dan congok. Jadi jelas ya. Itulah baru tauhid itu harus melewati Rasulullah. Dan lihat ya, ketika Nabi Adam taubat, dia bertawasul akan Rasulullah Muhammad. Sampai ditanya sama Allah, kok ngerti kau? Bahasa ludurkannya begitu. Kok ngerti kau? Kenapa kau sebut itu? Tidak sembarang nama yang bisa bersanding berhampiran denganmu ya Allah di ars ini. Oh, pintar juga kau. Muhammadnya yang manusia belum ada. Tapi itu memang iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak sembarang nama yang bersanding dengan nama Allah. Yang itu tidak pernah terpisahkan. Itulah antara matahari dan cahayanya. Itulah antara Allah dan nurnya. Gak akan kau kenal matahari kalau gak lewat sinarnya. Gak akan kau kenal Allah tanpa lewat nurnya. Gimana kau kenal Allahnya kalau gak pernah ketemu nurnya? Betul gak? Yang ketemu denganmu Allahnya apa nurnya dulu? Nurnya. Yang kau lihat matahari apa cahayanya? Cahayanya. Jadi ini kekeliruan fatal bagi semua orang. Agama nggak ketemu ujungnya. Zikirnya, maaf ya, zikir yang tarekat yang nggak jelas ujungnya itu banyak. Asal dikerjakan, asal nggak tahu progresnya saya mana, tujuannya kemana, nggak ada yang tahu. Karena apa? Gambaran besarnya awal sampai akhir nggak ada yang bisa cerita, betul nggak? Tekniknya nggak ada yang bisa bahas, ilmiahnya nggak ada yang bisa bahas.
katalisnya, variabelnya, parameternya, hukumnya, rumusnya, nggak ada yang bahas. Nah, beda kalau sama Mr. TM ya. Mr. TM flow dari awal sampai akhir jelas. Setelah teori ilmiah, metodologi yang waris, baru kemudian ketemulah sistem yang mutlak, adaptasi super tinggi, outputnya pasti makrifat. Jelas. Semua terangkan ya. Kenapa kok waris begini dan sebagainya. Tekniknya menyamakan frekuensi dan gelombang. Kemudian mendapatkan unsur yang datang dari Allah Ta'ala, yaitu yang ditanam saat kita bayat ya. Nur kitab dan nur iman. Jelas semua ya. Lain tempat nggak ada. Apa yang ditanamkan nggak tahu dia. Ritualnya mungkin sama, tapi yang dimasukkan mungkin kentut itu, betul nggak? Kalau dia tahu, dia bisa ngomong. Nah, kalau memasukkan sesuatu ya, kalau seorang yang paham produk atau produk knowledge-nya dia paham, dia tahu bahannya dari apa. Oh tahu, betul nggak? Ini dimanufaktur di mana? Oh di sini. Benefitnya apa? Oh ngerti. Kelebihannya apa? Ngerti, betul nggak? Itu berapa watt listriknya? Oh ngerti, sama ngerti. Akhirnya apa? Dia bisa menyampaikan. Betul nggak? Jika menguasai produk knowledge, maka dia menyampaikan, ini lebih baik daripada itu. Inilah kelebihannya. Jelas nggak itu? Lah kalau produk knowledge aja nggak ngerti, bagaimana kau menyampaikan orang misalnya tentang mesin cucimu misalnya gitu ya? Cara pakainya kau nggak ngerti loh. Bagaimana? Iya nggak? Coba lah. Kalau awalnya ya, orang ya taunya mesin cuci tabung atau bukan atas ya. Ya, yang pintu atas ya, yang iya apa? Kemudian ganti ke pintu depan ya, tak tahu ya. Lah kalau si mereka nggak tahu cara pemakaiannya, nggak tahu cara tempat ngisi air dan sebagainya, kira-kira si penjual mesin cuci itu bisa nggak mengantarkan kepada calon pembelinya untuk cara pemakaiannya? Tidak. Gak ngerti. Ditanya, maaf ya, aku aja gak ngerti kok. Kira-kira bagaimana? Sekarang pun begitu ya. Tarekat itu sekarang hanya berupa amalan. Betul gak? Menyampaikan syariat lagi. Tentang baik buruk, halal haram, dosa syariat lagi. Tarekat itu teknologi. Kenapa kok gak membahas tekniknya? Logika gak? Artinya tarekat itu apa? Jalan, cara, teknik, teknologi, metodologi. Loh kenapa kok caranya nggak dibuka malahan? Udah jangan nanya, kerjakan aja loh. Iya nggak? Paham nggak kamu? Sekolah teknologi. Bisa paham nggak bedanya STM sama SMA? Bisa. Bisa paham nggak institut sama kampus perguruan tinggi biasa? Universitas. Beda nggak? Beda. Loh gitu loh. Yang namanya teknologi itu menjurus ke arah praktikal, betul nggak? Artinya mengarah ke cara, berarti sudah menuju ke praktikal. Kalau teori itu namanya baru konsep dasar. Nah itu loh, beda. Nah sekarang tarekat kok karena nggak pernah ada yang membuktikan sampai on guarantee, makanya kembali mereka ke teori lagi, bukan lagi ke applicated ya. Tidak ada yang bahasa technical, tidak ada yang bahasa practical, juga applicated. Nah, kalau misalnya TM ya practical, technical, dan applicated. To the point, gak berdele-dele, betul gak? Betul. Karena menguasai produk knowledge, maka bisa menyampaikan, ini begini, jalan lewat ini, gurunya ini, syaratmu harus pakai ini, prosesmu ini, kamu akan begini-begini, goalmu ke sana, jelas. Orang pun langsung cepat bisa memahami, betul nggak? Oh iya, masuk akal ya. Oh, sekarang syahadatnya nggak ada yang bisa menerangkan wujudnya Allah. Betul nggak? Ini surat terbuka ya di publik ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Lah kalau syahadatmu gak bisa bersaksi akan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah di zamanmu sendiri, bagaimana kau bisa sholat?
Yang sholat ya, menuju sholatnya adalah ini wajah tu wajah loh. Itu baru mau masuk sholatnya. Di dalam sholatnya, aqimis sholah lidzikri. Bisa apa enggak? Oh, enggak bisa. Apa yang kau ingat? Kau ingat nama? A-L-L-A. Apa itu? A-L-L-A. Apa itu? Ditanya, mana yang A-L-L-A itu namanya itu? Enggak ngerti. Sudah tahu sifatnya A-L-L-A? Enggak ngerti juga aku nih. Aku cuma tahu namanya, aku sebut-sebut Allah, Allah, Allah. Yang datang genderuwo pun kau bilang Allah, betul nggak? Itu genderuwo. Makanya banyak ya ilmu-ilmu dongok-dongok yang goblok-goblok itu, dari jalur yang goblok-goblok, begitu masuk tarikatnya Mr. TM, dicuci mereka, betul nggak? Ayo ya pakai nih. Di dalam suluk nggak bisa dibohongi. Mana ilmu yang bersumber dari Allah Ta'ala dan yang bukan. Nyata nggak mereka? Yang keras? Nah. Setinggi langit kau kira ilmu di sana, betul nggak? Ternyata di sini cuman cacing keremi, betul nggak? Alamak loh. Nah, omongannya Mr. TM gak cuma ngomong kosong ya? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Nah. Itulah bahasa teknikal. Nah, kembali lagi, banyak orang ya klaim mencintai Allah. Ya Allah. Kenal kamu, Logika goblok. Logika goblok. Siapa ya? Pak Gus. Awalnya dulu, kan ada pasangannya. Betul nggak Pak Gus mencintai Bu Gus? Yang keras. Oh. Saya tanya, duluan mana kenal dan cinta? Nah, kenal dulu baru cinta, betul nggak? Duluan mana kenal dan ketemu? Loh, gampang kan? Ketemu, kenal, baru cinta. Baru sekarang bersama-sama. Iya Pak lo? Tepuk tangan. Blok-blok. Bagaimana kau bilang cinta sama Tuhanmu? Ketemu aja nggak pernah. Kenal aja nggak pernah. Iya Pak lo? Itu tadi sandiwara konyol antara sang Arjuna dan pacarnya. Ya. Saya ulangi lagi. Pak Gus, apakah cinta Bu Gus? Cinta. Wih. Duluan mana? Kenal dulu atau cinta dulu? Kenal dulu. Oh. Nah, duluan mana? Kenal sama ketemu? Ketemu dulu. Nah, ketika cinta, betul nggak Pak Gus rela berjuang berkorban untuk Bu Gus? Mati-matian. Wih. Nah, coba ya. Pernah nggak waktu itu misalkan ya Pak Gus dompetnya itu lengket ya, nggak ada isinya maksudnya. Giliran Bu Gus minta dibelikan bakso, Pak Gus rela pinjem duit untuk kekasihnya, betul nggak? Betul. Hujan pun dimintai jemput, siap, betul nggak? Gengsi soalnya gengsi. Karena mau terlihat sempurna pada kekasihnya, betul nggak? Itu dia. Gimana kau mau mencintai Allah yang nggak kau kenali, nggak pernah kau temui? Itu Allah fiktif. Lah kalau Allahnya fiktif, maka cintamu cinta fiktif. Fiktif semua. Loh, kalau kayak gini, nalar kayak gini ketemu nggak akhirnya? Coba ya, ibadahmu kan mestinya karena cinta, betul nggak? Karena akhirnya apa? Kau rela berkorban, berjuang untuk yang kau cintai. Untuk siapa? Untuk Tuhanmu. Gimana Pak Gus mau berjuang, berkorban kepada Bu Gus kalau belum ada cinta? Kalau belum kenal, kalau belum tahu, belum lihat orangnya. Loh, iya apa kan? Kau selalu pergi sama Tuhanmu. Kemana tujuanmu itu? Kalau mencintai angan-angan dongok goblok omong kosong, ya gampang. Sandiwara pun banyak, itu. Tapi masalahnya cinta yang sampai itu loh, cinta yang berwujud, cinta berujung itu loh. Maksudnya sampai pada tujuannya loh. Ibadahmu nggak tahu tujuannya, betul nggak? Sholatmu nggak tahu tujuannya. Apa sih nggak tahu tujuannya? Gitu katanya mau akhirnya apa?
berharap pahala dan masuk surga. Aduh. Kalau ada kucing di sini, kucing saya makan ini. Jadi gobloknya minta ampun ya. Nah, tapi karena sudah terlanjur terdogma mereka, ya seperti itulah. Tapi betul ya, pengorbanan itu karena cinta. Cinta itu karena kenal, betul nggak? Kenal itu karena ketemu, betul nggak? Gimana kau mau berkorban, berabdi, berbakti dan sebagainya kalau belum cinta? Hah? Oh iya, kau mau banyak bodoh-bodoh itu kurang ajar tuh. Betul pakai ini ya? Jadi pengorbanan, bakti dan itu karena telah ada cinta, ya dah. Cinta karena telah mengenal, nggak sebatas kenal yang betul-betul ya, sehingga ada rasa yang satu sama lain saling keterikatan, betul nggak? Dan kenal itu karena melewati pertemuan loh, jelas loh. Nah pertemuan itu ada macam-macam. Ada dikenalkan Mak Comblang. Dulu kenal sendiri apa dikenalkan Mak Comblang? Pak Gus? Kenal sendiri apa dikenalkan Mak Comblang? Oh, sendiri. Nah masih bagus itu kenal sendiri. Ada dikenalkan. Kalau orang kan dikenalkan Tuhan kan lewat Mak Comblang. Namanya Allah. Tapi nggak pernah tahu wujudnya Allah yang mana. Coba kira-kira bagaimana? Akhirnya pakai orang gila. Aku mencintai dia, tapi nggak pernah. Yang mana Allah? Nggak tahu. Itu nama kena prank goblok, ya. Dikenalkan orang hanya namanya toh. Sudah kadung mengharapkan cintanya, tapi nggak pernah tahu, nggak pernah kenal orangnya. Bagaimana kira-kira? Kayak orang gila. Sekali lagi ya, saya sampaikan nggak logis apa enggak ini? Kan karena kita menjelaskan kepada orang goblok-goblok kita terangkan agak detail ya. Saya ulang berkali-kali. Namanya aku jongkok. Aku gini. Ya begitulah. Pengorbanan, bakti, pengabdian itu karena cinta. Betul enggak? Cinta itu karena melewati kenal yang spesifik sehingga ada ikatan batin. Betul enggak ya? Nah, kenal itu melewati pertemuan. Dari pertemuan itu ada kesan dan sebagainya yang lebih spesifik lagi, betul nggak? Kan nggak mungkin kan kita kenal semua orang, kita cintai semua kayak istri saya. Oh, Pak Gus, nggak boleh loh ya. Itu namanya spesial, betul nggak? Nah, demikian juga sama Tuhan blok logikanya. Gimana kau mencintai Tuhanmu yang nggak pernah ketemu, betul nggak? Apalagi kenal, gampang. Nah, kenal pun begitu. Kenal pun nggak sebatas kenal ya. Dari kenal itu, yang dikenali Pak Kusir banyak, betul nggak? Tapi di antara yang dikenali itu ada sifatnya, betul nggak? Yang spesifik. Rupanya, sifatnya, karakternya, kepribadiannya, baru akhirnya dia nih aku kejar menjadi istriku, betul nggak lo? Lah, kenal pun nggak sekedar kenal nama bro, kenal sifatnya, kenal zatnya, kenal apa-apanya kita kenal. Barulah kita mencintai dan total berabdi berbakti kepada Tuhanmu. Betul apa kak? Ditanya Tuhanmu siapa? Aelelah. Wujudnya mana? Enggak tahu. Kau kenal dari mana? Enggak tahu. Aku katanya orang. Ditanya rumahnya enggak tahu. Alamatnya juga enggak tahu. Jalan ke sana. Kau pernah ke sana? Enggak pernah. Alamat Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin. Di ujung langit akhirat tertinggi. Atau bahasa MSTM kausatas tertinggi dan seluruh objektivitas. Kau pernah ke sana? Enggak pernah loh. Ada bodohnya manusia itu. Saya bilang bodoh karena apa? Pasti bodoh, betul nggak? Nalar begini sudah menggugurkan semua teori-teori yang sesat, betul nggak? Nah, kalau mencinta itu gampang, tapi masalah cintamu sampai nggak gitu loh.
Karena Tuhanmu bukan di kampung sebelah. Tuhanmu bukan di depan matamu. Tuhanmu ada di dimensi yang gelombang yang sangat tinggi. Yang Nabi aja untuk sampai kepada kekasihnya itu mesti mi'raj melewati 7 lapis langit. Makanya sekarang ditanya mi'raj gak ngerti. Alah, gimana kau kenal alamat Tuhanmu? Kalau mencintai asal-asal keyakinan gampang, asal yakin. Aku jualan dodol duren. Aku yakin, aku percaya. Saya tanya, apakah menjamin dia berhasil? Enggak, betul nggak? Itu kan keyakinanmu. Diuji di dunia aja belum tentu berhasil, betul nggak? Aku mencintaimu seumur hidupku. Tahu-tahu 2 tahun rumah tangga buyar, betul nggak? Ya kan itu. Alah, ya bukan itu. Itu keyakinanmu. Diuji di dunia sudah lumpuh. Apalagi keyakinan diuji untuk naik ke akhirat. Buyar gitu, betul nggak? Makanya jadi Tuhanmu adalah Tuhan yang tergaransi lewat Rasulun min anfusikum. Agamamu adalah agama yang tergaransi lewat Rasulun min anfusikum. Imanmu, Islammu, semua harus lewat garansi dari Rasulun min anfusikum. Saya tanya, karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya, betul nggak? Maka garansi kita, amalan kita, zikir kita, dan apapun yang bisa sampai kepada Allah mesti beserta unsur nur itu. Beserta nur itu. Clear gak ini? Secara teori, yang sampai pada matahari adalah cahayanya. Yang sampai pada Allah adalah nurnya. Lah kamu mau ibadah, mau sampai kepada Allah tanpa nur itu, kira-kira bagaimana? Ya sampai dobol loh, karena sampai, betul gak loh? Sama sengkleh, batukmu sempal, gak iso. Batukmu kerewak, gak iso. Betul gak? Ngeri-ngeri sedap, logika yang masuk akal ya. Just kidding, auto glowing, ngobrol yang gak penting. Gorang, gareng, garing ya. Digorang gareng, akhirnya garing ya. Tetap gak nyambung ya, asal ngoncol ya. Jadi semua ya. Nah, artinya apa? Kau mencintai nggak ada garansi ya buat apa? Beda ya. Nah, ini sekarang ya. Mencintai Allah sesuatu sulit, betul nggak? Nah, ini bagaimana cara untuk dicintai Allah? Lebih dasar lagi. Lihat janjinya ya. Urusi urusanku yang sampai baru akan aku urusi urusanmu. Suratmu sampai ke alamat baru berbalas. Betul nggak? Uplink yang sampai baru ada downlink. Berzikir engkau akan daku yang sampai maka niscaya akan berzikir akan kau. Ada yang sampainya ya baru berbalas. Betul nggak? Nah tadi ya surat itu kalau sampai alamat sampai tujuan baru dibalas sama yang punya alamat itu, betul nggak? Lah kalau suratmu nggak nyampe ya, nggak sampai pada alamat, tahu tuh ada jawaban dari suratmu itu. Yang jawab siapa kira-kira? Kalau sholatmu, ibadahmu, zikirmu nggak sampai pada Tuhan, kau pun nggak ngerti, asal yakin akan asal percaya. Nah, gampang kan, akhir dibalas sama selain Tuhan. Setan itu kerjaannya. Maka ya Allah dibalas Tuhan. Hei, suratmu nggak nyampe. Ibadahmu gak sampai, gobloknya gak loh? Saya tanya, betul gak? Sholat, ibadah atau apapun itu hanya ahli ma'rifat yang sampai. Karena ma'rifat itu telah kenal, telah sampai. Lah bagi orang yang masih pelaku di jalan gak sampai, gak akan berbalas. Tapi dibalas dengan kausalitas di alam dimensi masing-masing. Kau kerja dibayar, bukan dari Tuhan. Itu dari juraganmu, betul gak? Kau nyolong ayam, dikurung 1 minggu di kelurahan. Saya tanya, yang ngurung kamu siapa? Tuhan apa Pak Lurah? Pak Lurah. Bodohnya orang ya. Itu nama kausalitas. Kausalitas tertinggi nanti berlapis-lapis ya. Sampai nanti kausalitas. Makanya saya sebut itu
Tuhan adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Keren bahasa Mr. TM ya. Nah, bagaimana cara untuk dicintai Allah? Bukan juga itu. Ada tekniknya dong. Semua kan ada tekniknya. Nah, ini teknologinya. Nah, Allah ada kekasihnya di dunia ini, yaitu sang pembawa wasilah, sang pembawa gelombang, yang itu disebut juga Rasulun min anfusikum. Atau kekasih itu adalah orang yang diwarisi estafet dari dada Rasulullah Muhammad. Itu kekasih Allah. Yang itu yang kata Nabi, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Orang itu. Nah, wasilah itu gelombang. Satu ujungnya ada pada Allah, ya. Gelombang maha mutlak. Satu ujungnya ada pada kekasihnya. Gelombang mutlak. Ini kan mutlaknya naik nih gelombangnya. Sampai maha mutlak. Tapi nyalur gak putus enggak. Ini manusia membawa wasilah itu di dunia. Pegang ini seperti kabel ya. Ada gelombang listrik ya. Walaupun jaraknya 7 lapis langit. Kalau dipegang kabelnya dipakai tanganmu, nyetrum gak itu? Nyetrum. Nah, seperti itu. Dia dan dia, antara kekasih dan Tuhannya, kekasih Tuhan ini dan Tuhannya, itu saling nyambung. Berwujud manusia di dunia ini, di sana bukan berupa ya, maksudnya dia adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Maka untuk menggandeng cintanya dia, colok saja yang ada di sini. Saya tanya, hei mak, Miskus ya, Miskus ya. Kalau sampai punya anak kecil ya misalkan ya. Nah, anak yang kau cintai lah ya. Kemudian ada orang ya. Kemudian orang ini menunjukkan perhatian sama anakmu. Kemudian ngasih uang jajan, ngasih perhatian, dijagain atau apa. Maka orang tuanya suka nggak sama orang itu? Betul nggak ini ya? Loh iya. Anakmu diperhatikan, ngompol pun dibantu belikan popok atau apa, diperhatikan lah. Maka emaknya pasti suka sama orang itu. Betul ya? Itu wujud maknya itu mencintai anaknya. Artinya apa? Ada cinta di situ. Apalagi kekasihnya yang hakiki. Itu baru kekasih yang berupa anak kecil ya, anak kandung ya. Apalagi kekasihnya. Kekasih Allah kau perhatikan itu. Kebutuhannya, visi misinya, perjuangannya. Saya tanya, yang di atas ngikut gak mencintaimu? Otomatis, gampang kan? Nah, ketika maknya ini suatu saat pergi ya, misalkan ya ada kerjaan atau apa, anaknya ini kan kebetulan misalkan harus ditinggal, maka betul nggak? Karena orang itu dipercaya sama maknya, dia dicari sama maknya itu enggak? Betul nggak itu? Betul. Karena apa? Dia yakin, dia percaya anaknya akan aman dirawat oleh orang itu enggak? Misalkan tetangga suka anak kita dan sebagainya. Akhirnya apa? Bisa titip anak saya, betul nggak ya? Betul nggak bagus ya? Betul. Kita yakin, kita percaya, kita nyaman, dan kita betul-betul kenal ya bahwa orang itu betul-betul sayang dan cinta sama anak kita. Kita ini ya siapkan ini, betul nggak ya? Artinya apa? Si orang itu mulailah diingat sama ibunya, betul nggak? Ada apa-apa, itu loh, jangan sama yang lain, itu aja, betul nggak ya? Kepercayaan itu mahal ya. Gak bisa kita percaya pada banyak orang dengan kondisi yang sama. Karena kita melewati uji kenalan ya. Karena kita yakin, kita percaya sama si ini bisa menjaga merawat anak kita dengan baik.
Maka selalu kita cari, diingat, pulang pun bawa oleh-oleh, betul nggak? Makasih ya Bu, saya datang dari Semarang karena ada apa? Misalkan diklat atau apa? Ini Bu oleh-oleh dari sana, betul nggak? Dibawain oleh-oleh, kemudian apa? Dia foto sama anak kita pun kita senang, kita foto juga, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, ketika dicintai sama Allah, ketika kita mencintai kekasihnya, Allah pun mencintai orang itu. Ketika kita perhatian sama kekasihnya, Allah pun perhatian sama orang itu. Coba ya, zikir yang kepada Allah pun sangat sulit sampai, betul nggak? Tapi ketika kau berzikir menggandeng kekasihnya, kau pasti akan ikut. Betul gak nih? Nah, cintanya Allah otomatis ikut. Mengingat Allah sulit ya, tapi karena lewat tadi, teknik tadi, Allah pun ingat kau. Coba ya, saya kalau ke Jakarta, biasanya, betul gak saya nyari Pak Kus dan kawan-kawan? Kenapa? Saya kenal, saya ingat, saya cinta. Ditanya tidur mana? Oh, tidur sini Pak Kus, tidak apa-apa. Pak Persis, tidak apa-apa, betul nggak? Dulu mau ke Jakarta, saya ingat Pak teman-teman nih. Lah diingat Allah dulu, mbok. Diingat Allah tuh bagaimana kira-kira? Beda ya sama kita mengingat Allah, beda. Mengingat Allah tuh sampai dulu baru diingat Allah. Apa itu? Azkuruni, apa itu? Nah, seperti itu. Berzikir sama Allah, menggandeng kekasihnya. Oh, dia pun akan langsung. Gampang ya? Itu teknologi. Nah, ini tipis ya. Maka prakteknya Thariqah itu memakai teknik ya. Walaupun secara rukun syarat telah ada alatnya, caranya sudah ada. Tapi ada cara cepat, singkat, dan sejelas-jelasnya. Nyujuk saja sama kekasihnya. Betul? Yang di sana pasti ngikut. Coba ya, kita bawa anak kita jalan-jalan, anak kita kecil. Kemudian ada orang seneng sama anak kita, dikasihlah mainan, dikasih permen. Kita pasti seneng sama orang itu, tidak? Otomatis gak itu? Otomatis. Tapi anak kita jalan-jalan kemudian ketemu orang dijewet, disentik, diketak, marah gak kau? Marah. Loh, betul gak? Segampang itu udah. Untuk menggandeng Allah yang di ars, berbaktilah kita, mencintailah kepada kekasih yang di sini. Sudah, dia pun ngikut. Betul? Itulah peran fungsi daripada Rasulun min anfusikum. Gimana kau mengharapkan cintanya Allah tapi kau nggak kenal Rasul min anfusikum? Wes, buyar kabeh. Gak mungkin makrifat. Ya gak mungkin kenal Allah, gak mungkin nyambung, wes belas gadas. Teori tok udah sampai tuwek elek bosok bongko matek ya tetap teori, betul enggak? Hah? Saya Bang kena prank. Laisa kami sayun. Dan juga lebih berambut daripadamu timbang urat leher. Allah kok dibayangkan nih. Saya kan bayang nang sapa? Saya tanya. Wujudnya presiden ada nggak yang bisa bayangkan? Nggak akan bisa ya, karena presiden bukan manusia ya. Wujudnya apa ya? Apakah kayak lemper? Bukan. Apakah segitiga? Bukan. Apakah kayak apa ya? Slender juga bukan. Kayak anjing juga bukan. Tapi, nah makanya jangan kau bayangkan akan Allah itu. Laisa kami sayun. Dia tidak serupa apapun, betul nggak? Siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayanganmu. Tapi ini yang jelas. Ketika presiden itu menempati manusia,
wujudnya jadi manusia. Itu duduk bayang itu konkret. Betul nggak? Saya tanya, jika wujudnya presiden itu sekarang menjadi Pak Jokowi, apakah itu kau bayangkan? Tidak. Itu konkret. Kalau bayangkan berarti ini kalau nggak Pak Jokowi ya Pak SBY. Kalau nggak Pak SBY ya Bu Megawati. Betul nggak? Bukan itu. Ini juga nggak bayang-bayangkan lagi, harus konkret. Betul ya? Awalnya presiden itu yang berupa jabatan itu nggak ada wujudnya, nggak ada suaranya, nggak ada sifatnya, nggak ada apa-apanya. Begitu menempati Pak Jokowi, sekarang saya tanya, rambutnya presiden lurus apa berentik? Badannya gempal gede atau semampai? Nah, betul ya? Begitu menempati manusianya, maka wujudnya kau kenal, betul nggak? Sifatnya kau kenal, suaranya pun kau kenal, betul nggak? Demikian juga dengan Allahu Subhanahu Wa Taala. Maka cocok gak? Berlaku gak? Laisa kamu disayun. Berlaku? Cocok gak? Bahwa dia ada sifat wujudnya. Nah. Orang nggak bisa ngilmiahkan, kan apa? Loh kok ada wujudnya? Dikira kita menyamakan dengan gambaran ini. Bukan, itu konkret kok. Betul ya? Saya tanya, jika nggak menempati wujud seseorang, bisa nggak kau bayangkan? Ya nggak bisa. Nah, tapi walaupun ada presiden, ada Pak Jokowi orangnya, yang mati itu orangnya atau presidennya? Orangnya. Yang mati adalah Bung Karno, Pak Harto. Presiden bukan manusia, maka nggak pernah mati, betul nggak? Nah, gampang tak? Nah, kenapa orang nggak pernah mencari Rasul min anfusikum itu? Yaitu manusia yang ditempati nurnya Allah, wasilahnya Allah. Betul nggak? Segampang itu loh ya. Ketemu orang itu berbakti saja sama orang itu, betul nggak? Betul nggak? Karena kita tahu dia adalah kekasihnya Allah. Urusi saja urusan dia, dia yang ikut. Ya, gampang nggak itu? Gampang. Nah, jadi untuk bisa dicintai Allah gampang ya, yaitu perhatikanlah urusan kekasihnya, visi misi kekasihnya, kebutuhan kekasihnya, maka dia yang kekasihnya ikut serta akan mencintaimu, memperhatikanmu, menurunkan kasih sayang kepadamu, rahmat kepadamu, berkah kepadamu, bagaikan hujan lebat yang turun dari langit. Betul ya? Gampang gak itu? Jangan sampai, makanya saya bilang untuk berabdi, berbakti, ibadah, sholat, zikir dan segala macam, lewatlah jalur Allah yang wujud. Ada yang pasti kok cari yang fata morgana, ya bukan? Ma'rifat itu kenyataannya, bukan khayalita, fenomena atau fata morgana. Kau membayangkan Allah yang di sana, bisa nggak? Tapi kau bisa nggak mengenal Allah yang di sini? Bisa. Kenapa kau membayangkan yang nggak mungkin? Pegang saja yang di sini. Maka betul nggak kalimat Nabi? Tidak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kau kenal Allah di dunia. Tidak akan kau sampai surganya Allah di akhirat sebelum kau sampai surganya Allah di dunia. Temukan dulu di duniamu. Gampang nggak itu? Sudah ketemu nggak? Nah, paham ya? Jadi demikian ya. Saya tanya, clear gak ini? Logis gak? Gampang. Tapi orang lain bingung. Mencintai Allah, ya Allah. Kenal aja enggak. Mata buaya. Ya, jadi sekali lagi ya. Pengabdian, bakti, pengorbanan itu timbul karena rasa cinta. Sudah. Walaupun hujan loh untuk yang kita cintai, terjang, betul nggak?
Apa aja diterjang, kenapa? Sudah nggak lihat apa-apa, resiko nggak lihat. Asalkan yang kita cintai itu aman, selamat dan sebagainya. Itu betul nggak? Nah, pengorbanan itu timbul karena cinta. Dan cinta itu karena kenal yang spesifik. Kenal sifatnya, kenal latar belakang, kenal orang tua, kenal apa, betul nggak? Nyaman kita cocok situ, barulah kemudian kita cintai. Betul nggak ya? Nah, kenal ini nggak cuma kenal di pasar, betul nggak? Kalau kenal di pasar jadi istri semua, nggak boleh Pak Gus. Kenal itu yang kenal ini loh. Bukus itu orangnya sabar Bang. Oh, gitu. Bukus itu bisa tajak apa ngobrol itu enak lah. Sudah, jangan bilang gitu. Ya. Cocok semua saya Bang, gitu. Cocok semua. Nah, itu kenal yang cocok, nyaman dan sebagainya barulah dicintai, betul ya? Nah, kenal pun demikian. Kenal itu pasti ketemu dulu. Nah, awalnya kau harus ketemu dia dahulu. Barulah mengenalnya, barulah spesifik akan sifat dan sebagainya. Kemudian tumbuhlah kau cintai dan akhirnya apa? Berbuah bakti, pengorbanan, perjuangan, persembahan dan sebagainya. Paham ya sekarang ya? Lah orang cuma tahu nama, bukan kenal itu, tahu. Siapa Tuhanmu? Allah. Gua aja gitu. Hanya tahu nama saja ya. Yang mana Allah itu? Oh, nggak tahu. Di mana alamatnya? Nggak tahu. Sifatnya bagaimana? Nggak tahu. Yang jelas aku tiap hari sholat. Itu sholatnya orang goblok, betul nggak? Goblok itu Pak Khalid? Goblok. Goblok. Oke guys, ngeri sedap bahasa ilmiah. Nah, jadi itulah ya, nalar ilmiah itu dipakai ya agar kita nggak terjebak dalam dogma-dogma teori yang nggak pernah bisa kita buktikan, nggak tahu ujungnya, nggak tahu prosesnya, nggak tahu syaratnya, nggak tahu caranya, mau apa? Itu ada kopi kok saya nggak ditawarin kopi itu. Bang Bimo nanti saya minta kopi ya. Nanti biar kita selesai dulu ya. Itulah gambaran taklim ma'rifat yang tadi malam kita habis acara anniversary setahun taklim ma'rifat, tapi alhamdulillah bisa banyak cabang di seluruh Indonesia, di banyak kota. Artinya dakwah ini karena logis, ilmiah, mudah dipengerti, gak berdele-dele, to the point dan sebagainya. Dan kita merangkul semua aliran, golongan kepercayaan, gak ada itu karena gak ada ya. Semua agama pun boleh belajar di sini. Orang kejawen, Hindu, Buddha, ateis, Nasrani, Islam boleh belajar di sini. Karena di sini ada metodologinya ya. Nah, metodologinya itu menghantarkan kita sampai ma'rifat, barulah kita beragama. Karena agama itu ma'rifatullah ya. Oke, demikian. Ngeri-ngeri sedap. Ikuti terus channel YouTube Taklim Ma'rifat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bangun channel ini sama-sama. Ya. Suksma. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.